Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Stefania Gilda Tandang. Saya dari kelas 10B DSMK Santo Franciscus Xaverus Ruteng. Jadi, pada video kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang negosiasi. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Negosiasi adalah metode yang digunakan untuk mengatasi perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya agar mendapatkan kesepakatan bersama. Biasa juga disebut sebagai kompromi atau kesepakatan. Pada prinsipnya, tujuan negosiasi adalah untuk mencapai hasil terbaik, adil atau demi keuntungan bersama, dan tetap menjaga hubungan baik antar pelaku negosiasi. Dan adapun teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan. Kedua, adapun ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, memiliki partisipan. Biasanya, negosiasi dilakukan dengan dua pihak, sehingga negosiasi hanya dapat dilakukan jika melibatkan dua orang atau lebih. Dari sini, bisa kita simpulkan, ciri yang pertama adalah memiliki partisipan. Seperti contoh, tawar-menawar di pasar. Berarti, partisipan yang terlibat adalah pedagang dan pembeli. Yang kedua, mencari jalan tengah atas permasalahan. Negosiasi muncul karena adanya permasalahan atau perselisihan. Tapi, bukan berarti permasalahan ini mengarah ke hal negatif seperti pertengkaran. Justru, membuat kesepakatan melalui negosiasi, tandanya ada keinginan mencari solusi bersama. Misalnya, kita lihat contoh tentang tawar-menawar di pasar. Ibu menawar harga sayuran kepada pedagang karena ibu merasa harga tersebut terlalu tinggi. Maka dari itu, ibu menawarkan harga diturunkan. Kemudian, pedagang mempertahankan harga tersebut atau menurunkannya sedikit. Ibu dapat untung karena harga lebih murah. Pedagang juga tetap untung karena ibu membeli sayurannya. Jadi, ada jalan tengah atas permasalahan yang terjadi. Ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Tujuan negosiasi adalah tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kalau kita melakukan negosiasi, jangan sampai malah salah satu pihak merasa dirugikan. Keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi melibatkan dua orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut memiliki kepentingan dan tidak mau rugi. Jadi, negosiasi harus memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang kelima, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Masing-masing orang memiliki kepentingan dan tidak mau rugi. Setelah melakukan proses tawar-menawar, maka dihasilkan suatu kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Ketiga, unsur-unsur teks negosiasi. Unsur-unsur teks negosiasi hampir sama dengan ciri teks negosiasi, yaitu yang pertama, partisipan, yang kedua, perbedaan kepentingan antara dua belah pihak, yang ketiga, terjadinya pengajuan dan penawaran, dan yang keempat, menghasilkan persetujuan atau kesepakatan. Keempat, struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan yang memulai proses negosiasi. Di bagian orientasi juga, terkadang berisi pengenalan masalah atau hal yang ingin disepakati. Kedua, permintaan. Permintaan di sini merupakan hal yang dirundingkan atau dibutuhkan. Misalnya, ibu ingin membeli sayur. Di sini, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketiga, pemenuhan. Pemenuhan merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lainnya. Misalnya, pedagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh ibu. Gampangnya, hal yang kita butuhkan dapat disediakan oleh pihak terkait, tapi belum ada penawarannya di tahap ini. Keempat, penawaran.
Penawaran terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Misalnya, ibu tidak setuju dengan harga sayur yang ditawarkan oleh penjual. Maka, ibu meminta supaya harga diturunkan atau ada bonus lainnya. Kalau berdasarkan contohnya, tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kelima, persetujuan. Setelah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keenam, penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya, pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Yang kelima, langkah-langkah membuat teks negosiasi, yaitu 1. Persiapan. Pada tahapan ini, kita menyiapkan tema negosiasi dan apa yang ingin dibahas. Kedua, menentukan pihak. Setelah mengetahui tema bahasa negosiasi, kita akan mencari pihak-pihak yang saling berkaitan untuk diajak negosiasi. Misalnya, akan membahas tentang kontrak kerja, berarti pihak yang berkaitan adalah HRD dan calon pekerja. Ketiga, menentukan topik yang akan dinegosiasikan. Kita juga perlu untuk membahas topik apa yang perlu dinegosiasikan. Mengenai barang atau jasa, waktu dan tempatnya. Misalnya, mengenai kontrak kerja, maka topik yang akan dibahas adalah mengenai gaji, lama kontrak, dan tempat. 4. Menyiapkan argumen. Di tahapan ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkannya secara bijaksana. Tidak ada perdebatan yang menyebabkan perkelahian. Misalnya, mengenai berapa gaji yang akan ditawarkan perusahaan dan berapa juga gaji yang diinginkan oleh calon pekerja. Kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Buat rancangan mengenai tawar-menawar antar kedua belah pihak. Lakukan dengan bijaksana untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dan yang keenam, menentukan penutup. Penutup penting untuk dilakukan, seperti mengucapkan salam atau terima kasih agar proses negosiasi berjalan lebih formal. Bisa dibuat kesepakatan tertulis mengenai hasil negosiasi tersebut. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.